Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada seluruh alumni Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari periode 2004-2006 sampai dengan periode 2016-2018, dan yang terhormat kepada Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kakanda Faris Aransyah, serta seluruh kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah di DKI Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesempatan pada hari ini, sehingga kita dapat bertatap muka secara online dalam acara Sarah Sehan bernostalgia bersama IPM DKI. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti sekarang. Baik, sebelum memulai kegiatan Sarah Sehan hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah DKI Jakarta kepada Kakanda Faris Ariansyah. Saya persilakan. Cek, suara masuk ya Yun, aman? Masuk jelas. Oke. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala ni'matin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat nikmatnya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertatap muka via Zoom webinar ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat beliau kita terbawa dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Yang pertama yang kami hormati Kakanda, Kakak dan Yunda alumni dari IPM DKI Jakarta yang hadir, dan juga yang kami hormati juga Ketua Umum IPM DKI dari tahun 2004 sampai 2018, ada Bang Tony Ardi, ada Bang Ruli Syafrizal yang nanti akan menyusul, katanya sedang di luar, ada juga Mas Agus Haryono, dan ada juga Pak Pedro Fernandes, ada juga Pak Reni Oktaviani, terus ada Kak Farhan Afian, dan yang terakhir Bang Taufik Hidayat. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Kakanda dan Yunda untuk menyempatkan hadir pada sore hari ini. Dan juga yang saya banggakan teman-teman IPM se-DKI Jakarta, mulai dari pimpinan wilayah dan teman-teman daerah, cabang, dan ranting yang hari ini kebetulan ikut join pada Sarah Sehan online ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pada sore hari ini, mungkin sambil menunggu ya kakak-kakak semua ya, insya Allah teman-teman juga bakal join, nanti tetap ramai insya Allah, dan juga harusnya kan ada Pak Nus nih, tapi saya mau beliau bisa join karena memang sudah diinfokan bahwa beliau sedang mengikuti tanwir secara online, tapi beliau sedang standby di Wuhan, jadi bisa langsung dimulai saja. Nanti kalau memang beliau masuk, bisa nanti bersilaturahmi dengan beliau. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan yang langka ini, sebelumnya perkenalkan kakak-kakak dan Yunda sekalian bahwa kami adalah IPM DKI periode 2018-2020. Mungkin sebelumnya akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Faris Ariansyah, diamanahkan menjadi Ketua Umum IPM DKI periode ini, dan juga ada beberapa personil yang hadir yang insya Allah juga akan join juga. Yang pertama nanti yang akan join ada Sekretaris Umum Syahid
Rido, terus yang hari ini jadi moderator nih, ada Yuyun Afinda selaku bendara umum PW, ada juga Bang Kemal Andraza, Dian Fitriana, dan teman-teman lain yang insya Allah akan join nanti. Nah, mungkin sedikit pengantar untuk teman-teman dan kakak sekalian bahwa sebenarnya kita juga mau ngundang yang 2000-an ke bawah, yang zaman reformasi tahun 90 sampai ke bawah, tapi memang kemarin sempat seminggu ini kita tracking kontak dan list nama-nama ketua yang sebelum-sebelumnya, dan alhamdulillah yang baru dapet nih yang tahun 2000-an itu, yang memang dapetnya sampai Pak Tony Ardi. Nah, pengennya sih semuanya diundang, tapi insya Allah untuk yang awal ini mengundang ketua IPM yang memang 2 dekade terakhir di DKI Jakarta. Yang memang sebagai awalan kita pengennya setelah sarasehan ini, silaturahmi ini akan terus berlanjut dan akan terus terbina silaturahminya dari kakak-kakak sampai ke adik IPM yang masih aktif sekarang, untuk tetap silaturahmi dan juga mungkin bisa berkolaborasi di acara-acara selanjutnya. Dan mungkin nanti ada sebuah program kakak-kakak, insya Allah kita di PWIPM DKI ini pengen membuat sejarah tertulis, sejarah IPM DKI yang memang baru tahu beberapa hari yang lalu bahwa IPM DKI itu lahir di tahun 1966, yaitu kita belum tahu tanggal pastinya berapa sama ketua pertamanya siapa, namun alhamdulillah sudah terlacak siapa stakeholder yang mungkin bisa kita wawancara nanti untuk kita bisa menelusuri dan bisa menulis sejarah IPM DKI, karena tentunya bertujuan supaya ketika buku ini atau sejarah tertulis ini bisa selesai, tentunya akan menjadi semangat tambahan untuk adik-adik IPM nanti yang akan memimpin IPM DKI, dan juga sebagai cenderamata alumni IPM DKI yang pernah aktif di IPM DKI. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Nanti bisa pemaparan selanjutnya bisa dari ketua-ketua IPM terdahulu yang mulai dari 2004 sampai 2015. Nanti beliau-beliau mencerita perjalanan singkat perjuangan beliau-beliau selama di IPM DKI, dan mungkin nanti bisa ada kesan-pesan yang disampaikan untuk adik-adik IPM sekarang supaya makin semangat dan bertambah giroh ber-IPM-nya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yasturun faqadul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mawan Faris Aryansyah yang telah memberikan kata pengantarnya. Selanjutnya, karena Pak Lusnya belum hadir di tengah-tengah kita akan langsung saja untuk mendengarkan bagaimana perjuangan-perjuangan ketua-ketua kita terdahulu. Yang pertama, kita akan langsung ke Kakanda Tony Ardi selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2004-2006. Kepada Kakanda Tony Ardi, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang saya hormati teman-teman perjuangan di IPM, ini masih ada yang tergabung nih seperjuangan, ada Kak Hadis, Kak Ramadan, ada Kak Agus, mungkin Kak Ruli akan masuk. Ya mungkin nanti saya udah hubungi juga Kak Bayu, sekarang menjadi Ketua PWPM, untuk hadir pada hari ini. Dan yang saya hormati adik-adikku IPM DKI Jakarta, periode yang sekarang, dan serta periode-periode sebelumnya.
alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya tapi kelihatan di sini ada teman-teman, adik-adik yang mana memang rasa kangen ini kadang-kadang sering terasa. Bagaimana kita menjadi ketua Ortom di DKI itu masih teringat. Sampai-sampai terkadang kalau kita melihat milad IPM, pakai alma mater IPM, lagu IPM, itu kita sedih. Karena kita merasa inilah kader yang sesungguhnya gitu. Mudah-mudahan adik-adikku, teman-teman juga merasakan juga bagaimana kita ber-IPM itu dengan ikhlas. Jadi untuk tadi paparannya, untuk perjuangan ya, memang untuk di masa saya, IPM tahun 2004, perjuangannya memang tidak seperti IPM setelahnya. Memang di masa saya ini adalah IPM yang di masa yang sangat sulit, karena sampai 2 kali kita mengadakan muswil. Muswil yang pertama itu diadakan di Huamka, Kebayoran, itu deadlock, gagal. Sehingga dilaksanakan kembali sama Kang Munawar Khalid, waktu itu Ketua YPP IPM, diadakan di Keramat. Sehingga calonnya pada mundur semua, hanya saya sama Bayu Herdayana sekarang menjadi Ketua PWPM DKI. Hanya 2 itu perjuangannya. Dan memang itu di masa yang sangat sulit, bagaimana segala stempel, segala atribut-atribut yang memang tidak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah dengan niat baik dari teman-teman, waktu itu di tahun 2004, itu kita berpatungan untuk membeli apa saja peralatan-peralatan untuk kemajuan organisasi. Kita urungan, kita patungan, nah inilah dasar perjuangan yang pertama IPM. Memang sebelumnya sampai ada 2 periode tidak muswil, ya sekarang ini waktu tahun 2004, itu kita muswil, mulai melangkah. Karena tahun 2004 ini ada 2 kubu yang sangat berseberangan waktu itu. Ada kubu 2 daerah dengan 4 daerah. Nah ini memang hanya satu yang netral, yaitu kubu dari Jakarta Barat. Ini ada Bang Hadis nih, alhamdulillah nih hadir. Nah, ini dia sekretaris PD IPM Jakarta Barat waktu itu. Saya ketua, dia ketua PD IPM, saya sekretarisnya. Ya, jadi bagaimana perjuangannya waktu itu. Dan setelah terlaksananya muswil, itu kita sudah mulai menata organisasi. Yang memang waktu itu alhamdulillah semasa reformasi banyak program-program dari pemerintah, banyak program dari yayasan luar negeri untuk membuat program pemantauan pemilu. Dan memang di masa saya 2 tahun itu singkat. Tapi 2 singkat ini sangat banyak sekali program yang dilimpahkan kepada di masa IRM waktu itu di tahun 2004-2006. Mungkin kalau ada pelaku-pelaku yang ada pada waktu itu ya mungkin merasakan lah, yaitu pelaku di pimpinan daerah IPM atau IRM waktu itu. Memang alhamdulillah pergerakan gejolak organisasi ini memang sangat ya terus-menerus ya digelontorkan oleh teman-teman yang di bawah itu untuk mencari pengkaderan. Karena waktu itu banyak proyek-proyek yang ditawarkan oleh IPM DKI. Mungkin kalau sekarang memang sangat sulit ya. Setelah itu sulit, waktu itu banyak sekali proyek. Mulai dari pemantauan pemilu, dari JPPR waktu itu, lalu pemantauan pemilu yang kedua, waktu saya koordinator provinsi dari PSAP, Pusat Peradaban dari PP Muhammadiyah,
Nah, lalu kemudian ada program dari BNP, Badan Narkotika Provinsi, belum program-program lain, sampai memang waktu itu IPM ini memang dipandang oleh pemerintah DKI ini adalah organisasi pelajar yang aktif, organisasi pelajar yang disenangi waktu itu oleh Kesbangpol. Nah, ini makanya setiap bulan kita pergi ke puncak. Nah, ini ada Kak Agus nih yang merasakan ya. Ada Kak Ramadan tadi saya lihat itu ada ya. Mungkin Kak Hadis juga ada. Nah, ini setiap sebulan 2 kali kita ke puncak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah DKI. Jadi memang selalu ya di sekolah sampai di pimpinan cabang sampai pimpinan daerah itu luar biasa ya. Bagaimana keaktifan IPM-nya sampai kepala sekolahnya juga melihat bahwasanya IPM itu di tahun itu di 2004 ini sangat aktif. Nah, ini memang bukan karena saya, tapi karena teman-teman yang ingin maju ya, ingin maju. Waktu itu saya ketua, sekretaris Bayu Herdayana, bendahara Jikria ya, nah Kak Kiki ya, yang ada di Jakarta Selatan ya, Jikria Kiki. Lalu ada Wakil Bendahara Rama Perkasa, serta ini Ketua Bidang ada ini Kak Matruk Khairuddin, Kak Ruling, Kak Indra Permana. Nah, yang sekarang ini memang yang telah berkecimpung di Pemuda Muhammadiyah, itulah kader-kadernya yang sekarang ini semuanya itu, sampai Kak Pedro juga nih, hasil kader juga di bawahnya ya. Nah, ini makanya semuanya ini ya, hasil gerakan-gerakan dari teman-teman itu, khususnya teman-teman dari Jakarta Selatan. Ada perang dingin ya, saya membangun IPM itu memang bukan hanya sekedar rapat, tapi membangun IPM itu langsung datang dari rumah ke rumah. Sampai kita ke Keramat, kita nginep, ya sampai ke Romangun kita nginep. Nah, kalau bisa IPM seperti itu, kita nginep di semua di perguruan Muhammadiyah, kita nginep semua. Jadi seakan-akan ada rasa ikatan gitu, ikatan terhadap organisasi kita yang kita cintai ini, sehingga kita bisa ya mengkader adik-adik kita yang di bawah. Jadi memang sampai-sampai wakil gubernur ya hadir dalam musyawarah wilayah waktu itu ya Pak Fauji Bowo. Dia sampai hadir karena saking melihat kita gerakannya itu maju. Nah, memang ini butuh ekstra. Kalau dulu itu memang kita tidak ada WA, kita tidak ada yang namanya apalagi Zoom ya. Tidak ada apalagi, hanya butuh SMS, butuh telepon, itu memang biayanya sangat mahal sekali. Ketua IPM DKI Jakarta itu disubsidi, ya 1 bulan itu 100.000 untuk biaya pulsa. Nah, ini karena kita punya uang kas, memang waktu itu kita punya uang kas hampir 10 juta ke atas hasil yang ada. Dan mungkin salah satu adalah kegiatan yang menggratiskan IPM Ranting waktu itu upgrading kepimpinan portasi. Nah, jadi kita gratiskan semua waktu itu di Lembanyur waktu itu. Nah, pernah kita melaksanakan itu IPM Ranting gratis karena kita punya anggaran yang didapat ya dari kumpul-kumpulan dari kegiatan-kegiatan dari pemerintah ataupun dari organisasi LSM lain waktu itu. Nah, ini saya melihat ya adik-adikku sekarang ini memang banyak kesibukannya. Waktu itu juga kakak juga kuliah, ya semua pada kuliah, tapi konsentrasi terhadap IPM itu ya bukan hanya sekedar kita itu mengisi waktu, tapi bagaimana kita itu menjiwai, bagaimana kita memiliki organisasi ini sehingga kita merasa melaksanakan kegiatan IPM itu dengan senang hati. Memang setiap kegiatan kita selalu nombok, tapi itu dengan senang hati. Sampai kalau rapat kita duduk lama di Keramat untuk mendapatkan bagaimana supaya mendapat istilahnya itu makan malam gitu. Nah, alhamdulillah ya ada Pak Profesor
kadang-kadang memberikan nih, sana makan gitunya dia. Nah ini di kantin gitu dikasih setiap rapat kita berikan makan pecel lele ataupun apa, ini memang itu komitmen kita gitu supaya ya jauh-jauh dia datang kita hargai gitu teman-teman yang lain gitu. Nah ini juga mungkin lalu setelah ke periode saya itu diikuti oleh Karuli ya, Karuli juga melaksanakan itu. Memang kondisinya memang berbeda dengan kondisi waktu zaman saya gitu. Kondisinya ya semakin lama ya menarik dukungan pendanaan tentang kegiatan-kegiatan sosial ya, dan memang adanya ya mungkin pergolakan di PDIPM ya, tapi ya saya rasa itu hal yang biasa gitu kalau di IPM. Nah ini saya sarankan ya untuk adik-adikku yang sekarang ini untuk IPM DKI, mari kita bangun IPM itu mulai dari teman sebaya kita, sambil kalau dulu ada istilahnya berteman dengan sebaya dulu. Tahu sekarang ini konsepnya apa? Ya silakan saja. Tapi yang jelas ya kita harus bergerak karena organisasi Muhammadiyah itu organisasi gerakan. Kita bergerak terus. Ya, urusan nanti bagaimana pendanaan, bagaimana itu sebenarnya hanya komunikasi saja. Ya kebetulan saya di Ketua Masjid di Dasmen ya sangat mensupport kegiatan-kegiatan IPM, tapi memang beda kegiatan IPM yang lalu dengan yang sekarang itu sangat berbeda. Atau anak-anaknya, karakter anaknya juga berbeda. Ya mungkin IPM-nya sekarang yang di pimpinan yang DKI sekarang ini karena orientasinya sekarang memang sangat beda dari zaman yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya harapan ya mungkin masukan, mari ya untuk memajukan IPM jangan hanya pengkaderan formal, ya pengkaderan formal, tapi bagaimana kita merangkul, bagaimana seorang ketua IPM DKI itu ya bisa ya istilahnya itu bersilaturahim ke masing-masing daerah, bagaimana ini terlaksana, ya program-programnya itu ya program-program yang sekarang ini adalah program yang harus menyesuaikan zaman gitu. Nah mungkin itu dari saya. Ya, nanti kalau ada yang mau pertanyaan, inilah perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi, selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2004-2006. Selanjutnya akan kita simak bersama juga dari Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2006-2008, yaitu Kakanda Rulisa Frizal. Kepada Kakanda Rulisa Frizal, saya persilahkan. Ada Bang Ruli tuh, udah datang. Bang Ruli. Ya. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Afwan nih baru bergabung karena baru selesai berbagai urusan sedikit. Selamat sore semua, yang terhormat mungkin ada Ayahanda, masih nggak Pak Nuswantoro? Saya terlambat nih tadi karena nggak tahu. Terus rekan-rekan atau teman-teman yang pernah mungkin mengalami di pimpinan wilayah, ada Kak Tony. Bang Tony apa kabar? Mudah-mudahan selalu keadaan baik-baik saja ya. Amin, amin. Terus ada Adinda nih, kalau kita nyebut bawah berarti Adinda. Ada Pak Agus ya, atau sekarang Ayahanda juga nih bisa jadi. Kalau mungkin udah di pimpinan daerah atau pimpinan cabang gitu kali ya untuk di masing-masing wilayah. Baik-baik saja, mudah-mudahan Kak Agus atau Adinda Agus. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah, amin. Terus ada Kak Pedro di bawah saya persis juga, tapi mereka atau dia sempat juga ya untuk bersama-sama juga dulu di bersama kakaknya kalau tidak salah.
Lalu ada Kak Feni atau Adinda Feni dan Fahran, Alfian, Taufik Hidayat, serta mungkin rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian yang keadaannya mudah-mudahan masa-masa pandemi ini ya kondisinya baik-baik saja. Tahu nih apa yang kemudian saya harus sampaikan? Siapa tadi pembawa acaranya atau moderatornya? Yuyun Afinda. Iya. Afinda, apa siapa? Udah tuh. Yuyun Afinda. Oh, Bang Ruli ceritain aja. Oh, itu saya nggak paham karena saya terlambat. Apa ini Ketua Hikmawan Paris? Kabar sehat Paris? Alhamdulillah, hadir Bang, sehat Bang. Ini baru berapa kali berjumpa nih? Baru beberapa kali doang untuk ketemu si Paris. Jadi hanya menceritakan masa lalu gitu. Masa lalu melupakan aja. Iya betul. Nah, iya betul kan Bang Tani. Memberikan refleksi gitu loh, serta pesan-pesannya untuk IPM DKI yang sekarang gitu. Oke Kak, ya oke. Iya. Oke. Berapa menit nih? 5. Maghrib, jangan dong Bang. Udah punya anak belum? Alhamdulillah sudah ada 15 kelas. Ini dia nih yang pas pertanyaan itu Pak Tony. Curhatnya ntar dulu. Tanya itu dia. Masih banyak ya. Baik, gini aja langsung. Saya hanya beberapa kalimat aja lah, nanti kalau misalkan pendek ya dikurang-kurangin nggak apa-apa ya, panjang kan suka pada yang panjang-panjang nih. Terkait IPM memang di DKI Jakarta memang perlu sinergisitas. Tahun, saya pikir itu nggak lama, panjang sekali. Namun di DKI secara tidak langsung perlu ada kekuatan ya. Kekuatannya apa? Jaringan kita saya pikir jelas gitu loh. Ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang sudah secara tidak langsung nomenklaturnya jelas. IPM ya semua anggota yang ada di sekolah IPM tentu dia adalah pelajar Muhammadiyah. Kalau masa-masa lalu setelah Bang Tony itu ya, karena juga saya dulu bagian beliau juga, terus juga si Agus bersama-sama, terus ke Kak Pedro ya, yang ada juga setelah itu dari Kak Agus untuk di PWIPM. Artinya tetap sinergis itu harus dijaga, ditambah dengan anggota-anggota IPM yang kemudian ada di seluruh tingkatan baik pimpinan ranting, khususnya sebagai grassroots itu harus diperkuat. Saya pikir sekarang kekuatannya semakin melebar. Tadi sesingkat saya mendengarkan Kak Tony kan sudah ada di pimpinan daerah juga majelis judasmen gitu ya. Nah peluang-peluang itu tentu di bidang masing-masing, khususnya yang sudah berada di pimpinan daerah tentu bisa mengawal kader-kader IPM. Ini kan kader-kader IPM tentunya kader yang militan. Tahu betul beliau atau mereka semua yang ada di pimpinan ranting bisa mengapresiasikan lah. Saya pikir tidak lupa ya Adinda Irfan dengan kondisi bahwa IPM itu adalah 3 PM gitu ya, pelopor, pelangsung, dan penyempurna, perlu ada penguatan ke teman-teman ikatan pelajar khususnya. Nah, kalau sudah sinergis dengan apa yang kemudian dipunya baik di pimpinan daerah, yang juga sudah menjadi majelis, misalkan tadi Kak Tony di majelis judasmen, mungkin teman-teman yang sudah di majelis MPK di daerah, atau di pimpinan cabang khususnya, grassroots ini yang kemudian harus diperkuat kembali. Karena saya pikir mengalami kelemahan kalau mereka tidak didampingi gitu ya. Dari semangat, dengan kondisi yang milenial, pola pikir mereka adalah sangat praktis dan
ya digitalisasi sungguh mereka punya gitu loh. Mereka itu bisa. Tinggal bagaimana tas mereka untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa diperbuat lah untuk mereka nanti ke depannya. Kalau kemudian masa-masa lalu gitu ya, saya nggak terlalu membahas ya. Hal-hal yang positif tentu harus kita ambil juga. Paling tidak ada silaturahim. Itu yang penting sebetulnya. Silaturahim kemanapun kamu berada di wilayah DKI Jakarta, dulu masih ada Bekasi ya Kak Tony ya. Dulu masih ada Bekasi, kita sampai kabupaten gitu ya. Tapi kemarin kan hanya 5 kota wilayah plus Pulau Seribu kalau memang harus diperkuat lagi tuh. Nah, artinya 5 wilayah sebetulnya kecil dibanding dengan Jawa Timur, Jawa Tengah yang hampir 36 pimpinan daerah gitu ya. Mereka harus benar-benar bahasa IPM yang kemudian menjadi Mars IPM itu ya berjuang untuk menegakkan ya yang itu tidak sia-sia gitu loh, untuk terus melakukan hal itu. Nah, itu kan harus diperkuat lagi. Jati diri Mars IPM-nya ya betul-betul diimplementasikan. Memang tersirat, tapi itu sangat kuat. Sehingga ikatan betul-betul terjadi. Ini kan hanya istilah saja. Ikatan, silaturahim, sinergis, komunitas, ya hanya sebuah istilah, cuman kita maukah untuk melakukan ya silaturahim tadi. Kalau belajar kemudian mendalami secara Islam, artinya silaturahim kan juga ada sebuah hikmah yang kita dapat, ya baik rezekinya, umurnya panjang, dan kemudian banyak sesuatu yang bisa kita dapat saat silaturahim. Itu ke bagian ke grassroots, tinggal bagian ke bagian pimpinan. Pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, atau ke bawah pimpinan cabang, saya pikir akan menjadi open gitu ya, welcome saja mereka. Apalagi dengan kondisi-kondisi pelajar khususnya di ibu kota, ini harus dipikirkan. Daya saing kita pun ke pelajar-pelajar di tingkat swasta ataupun negeri, kan mereka juga punya kekuatan. Tapi kita sebetulnya kekuatannya lebih besar lagi. Hanya saja kita terlena terkadang di dalam saja tanpa keluar gitu ya. Tanpa menggebrak sesuatu yang baru. Nih Pak Is sudah di Paris ya? Paris sudah di ujung akhir masa periodenya nih. Artinya perlu ada sesuatu ya, ada sesuatu yang membuat teman-teman IPM di Jakarta itu apa ya? Menggeliat gitu loh. Actionnya dapat yang akhirnya mereka, wah ternyata gue bisa terampil berkarya, itu jangan lupa loh ada di Mas IPM. Akhirnya terbuktikan gitu. Nah ini yang ditinggalkan sama teman-teman, bukan berarti saya menjustifikasi apa yang saya sampaikan. Perlu emang penguatan itu kalau tidak diiringi dengan tadi, sinergi, silaturahim dengan ayahanda, teman-teman di grassroots. Nah, pada saat itu saya berupaya memang dengan segala sisi kekurangan, mungkin sampai ke tempat Jakarta Barat gitu ya, Jakarta Selatan, sampai ke daerah Cipulir. Sampai saya lupa dengan Kak Pedro itu dulu ke tempat di mana saya gitu kan. Artinya mau dengan sepeda ataupun roda 2 gitu ya, berjalan kemanapun, kita pengen tahu untuk melakukan ya kaderisasi tentunya. Sekarang substansi yang sangat urgensial adalah teman-teman IPM yang di grassroots pengen melihat sesuatu yang terjadi di wilayah, gitu misalkan. Lalu memang beberapa kondisi itu terjadi, ada kendala, pasti itu Pak, ya dinamika lah. Setiap organisasi ada dinamika dalam kondisi menjalankan organisasi. Tinggal bagaimana kemudian dari dinamika itu terjadi tentu bisa melakukan sesuatu yang memberikan solusi gitu loh. Jangan mencari masalah lah dalam suatu organisasi. Ya. Hal-hal yang seperti itu ada kendala saya pikir wajar ya. Namun coba untuk memberikan kekuatan yang positif yang akhirnya masiflah kita akhirnya di DKI Jakarta. Banyak betul pelajar-pelajar Muhammadiyah yang kemudian bahasa orang Betawi itu ya Bang Tony jadi orang lah.
Memang untuk di DKI sendiri belum real nyata tokoh-tokoh IPM DKI ya, walaupun sebetulnya kayak Pak Nuswantoro, sekretaris PWM itu dulu memang dari IPM backgroundnya beliau. Nah, kemudian Pak Agus Suradika pun Prof itu pun sama. Artinya kita bisa belajar dari mereka konsisten terhadap Muhammadiyah. Insya Allah apapun nanti, kalaupun terjadi kamu untuk menjadi orang yang kemudian dihargai, pasti akan dengan jalan sendirinya Allah memberikan tempat gitu loh. Itu pasti jaminan Allah. Nah, berapa menit lagi nih, Dinda Yun? Sejam lagi, sejam. Oh, jangan Pak, jangan. Saya 2 menit lagi, Kak. Enggak, 5 menit lagi. 2 menit lagi. Kalau di kelas memang tahun siap aja kita mah. Ini makan di Zoom lain gitu. Apa ya? Mungkin pesan ya kali ya. Pesan yang kemudian walaupun tadi masa lalu bisa kita anggap sebagai ibroh ya, pelajaran. Saya pikir di sekolah-sekolah pun saya juga mengajar di Muhammadiyah juga. Mungkin ada rekan-rekan IPM yang diranting melihat, emang sengaja saya coba mereka bisa bergaul, bisa berinteraksi dengan kakak-kakak yang di atasnya. Ini loh, IPM itu sebenarnya besar gitu loh. Kamu hanya karena di sekolah tentu bisa berupaya mengenal satu sama lain. Kalau itu ikatan menjadi sulaman-sulaman yang indah, saya pikir akan menjadi baik gitu loh. Nah, kemudian kalaupun dalam kondisi sekarang yang saya alami bersama guru-guru di Muhammadiyah, gitu ya, mereka pun coba berupaya sebetulnya sama IPM welcome gitu, datang terbuka dan biarkan mereka berupaya untuk mengorganisir dan memanage. Biarkan mereka belajar gitu. Amat jarang saya pikir ketika sekolah-sekolah swasta semua pendampingnya malah dia yang kemudian berupaya jadi sesuatu gitu, tapi bukan murid-muridnya. Kalau kita kan sebenar-benarnya melepas mereka, tapi perlu didampingi. Itulah bahasa Kak Tony tadi atau Bang Tony tadi ya, kita memang dulu teman sebaya ada. Ya bukan berarti kita orang-orang buaya, bukan. Ya, teman sebaya. Nah, yang selanjutnya tatkala terjadi semua itu sinergis tadi yang saya sampaikan, Farhan yang sekarang atau Adinda Farhan tinggal bagaimana merangkum nanti semua apa yang kita sampaikan. Di atas Kak Tony sebenarnya banyak betul ya kakak-kakak kamu yang juga mungkin sudah jadi kali ya, mungkin sudah jadi orang atau mungkin pekerjaannya mereka juga yang terbaik gitu. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa guru-guru pun di sekolah Muhammadiyah sebetulnya welcome dan perlu juga mereka nggak tahu sebetulnya IPM sebagian yang saya lihat ya, karena ketika saya kumpul dengan guru-guru yang ada khususnya di PAI gitu ya atau ISMUBA, anak IPM sebetulnya mau gimana sih Pak gitu kan ya, sebetulnya mereka adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ingat bahwa kita adalah IPM itu ya 3 PM tadi ya, pelopor, pelangsungan, penyempurna Muhammadiyah. Disitulah gerakan-gerakan untuk di grassroots itu diperkuat saya pikir. Akhirnya nanti akan kelihatan kader-kader yang mumpuni gitu. Kader-kader yang mumpuni yang bisa akhirnya membawa persyarikatan ini lebih baik. Membawa nama Muhammadiyah inilah pelajar Muhammadiyah. Kita belum memunculkan itu di masing-masing di pimpinan daerah atau ke bawahnya lagi pimpinan cabang dan seterusnya sampai di sekolah itu. Nah, kalau itu bisa mensinergiskan antara pimpinan cabang, daerah, sampai wilayah, khusus IPM, saya pikir itu akan lebih mudah, gitu ya. Lebih mudah. IT sekarang lebih mudah juga untuk saling komunikasi. Kalian sudah media sosial lebih gampang untuk ya memainkannya gitu. Dulu kalau kata Bang Tony ya kita cuma model BBM dulu ya Pak Tony ya Bang Tony. Hanya itu BBM. Lebihnya model sekarang sudah begitu banyak. Saya pikir untuk mempublish IPM lebih baik lagi ke depan, saya pikir mudah sekali dan kalian bisa itu loh. Ya, tinggal adalah kemauan, ya, berjuang dan tentunya tadi ya keterampilan dan karya kamu silakan untuk dilakukan. Sekarang
bukannya zamannya kamu ya gengsi-gengsi lah, ya tetap pada posisi kamu berbuat, berkarya, insya Allah sesuatu itu akan terjadi di IPM. Saya menunggu betul sekali selaku guru juga di Muhammadiyah, ya teman-teman yang di wilayah, cobalah untuk saling sinergis. Oke, gitu aja sementara. Ya, Nanti iya. bisa kita discuss lagi. Itu Adinda Yuyun, saya rasa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima Assalamualaikum kasih kepada Mas warahmatullahi Ruli. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ruli. Ya. Selanjutnya kita akan ke periode berikutnya yaitu 2018-2010 kepada Kakanda Bapak Agus Haryono, saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Adinda Faris beserta jajarannya. Yang terhormat anak kita Kak Ponyardi, terus kemudian ada Kak Rudi Safrijal, kemudian ada Kak Pedro, ada Kak Fendi yang kebetulan memang pada saat angkatan saya juga ada, terus kemudian di sana ada Kak Mulyoto. Mulyoto bisa ditampilkan videonya, kemudian ada Kak Hadis Abdillah dan lain-lain sebagainya. Ya, selamat datang Kak Mulyoto. Ada Kak Ali Imron tuh, ya. Ali Imron. Ya, saya mungkin sedikit saja ya. Ini terkait mungkin sinergisitas antara pimpinan satu dengan pimpinan yang lainnya. Mungkin ini pengalaman saya pada saat saya menjabat ya. Artinya ini menjadi sebuah dilema ketika kita tidak menjaga betul setiap pimpinan yang kita bawa gitu. Nah, pada saat itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau mungkin sekarang Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dulu Ikatan Remaja Muhammadiyah, ya banyak hal yang perlu kita pelajari dan banyak hal yang kita jalankan. Artinya sesuatu bisa terjadi, apa saja bisa terjadi. Artinya gini, pada saat itu ada di sebuah dilema ya, artinya di IPM sendiri, di pimpinan sendiri. Terjadi dilema itu dikarenakan karena sebuah jabatan, yaitu mungkin kalau di luar sana misalkan ada jabatan di KNPI misalkan, atau ada jabatan di beberapa organisasi tertentu misalkan. Nah, ini menjadi sangat-sangat riskan ketika kita tidak saling berkomunikasi satu antara dengan yang lainnya, karena hal tersebut bisa meruntuhkan sebuah organisasi. Artinya bahwa apa yang kita jalankan, apa yang kita emban itu harus benar-benar harus kita jaga, harus kita rangkul bersama. Satu kasus bahwa organisasi lain itu yang membuat kita menjadi, kalau bahasa iklannya apa ya, rumput tetangga lebih hijau, gitu. Rumput tetangga lebih hijau. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita, kalau saya masuk sana kira-kira jabatannya seperti apa, atau kalau saya masuk ke situ, kira-kira saya dapat apa gitu. Jangan sampai seperti itu. Artinya kita fokuskan saja bahwa di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah wadah kita, itu adalah ladang kita, itu adalah tempat kita membesarkan dan kita
perjuangkan. Jangan sampai ketika ada embel-embel atau ada iming-iming bahwa di tempat lain lebih hijau, kenapa saya nggak nyemplung ke sana gitu ya. Nah, apalagi tidak ada konfirmasi kepada pimpinan-pimpinan yang lain bahwa jangan sampai kita main di main dengan sendiri gitu. Artinya teman-teman semua rangkul bahwa ayo kalau misalkan mau ada sesuatu, ayo kita bersama-sama, ayo kita luangkan diri kita membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan sampai membawa IPM itu lebih pada biasa aja gitu. Nah, kemarin sempat Adinda Yuyun ya cerita bahwa Kak, kita besok ada acara ini loh katanya. Nah, terus bilangnya cuma sekedar anggota gitu. Saya lihatnya miris gitu ya. Artinya kenapa nggak menjadi pegiatnya gitu. Nah, salah satu contoh ketika kalau zaman dulu Kak Tony ya, kita suatu IPM kalau ada kegiatan selalu, apalagi di KNPI, di mata KNPI bahwa kita yang paling aktif, bisa menyumbangkan kader-kadernya, baik itu mengkoordinir kegiatan maupun mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KNPI. Misalkan anggap saja silaturahmi antar organisasi di KNPI. Nah itu menjadi menjadi ladang kita untuk di situ kita bisa gerakkan. Jadi IPM nggak cuma hanya jago kandang aja, jadi gitu. IPM bisa menggerakkan organisasi yang lebih besar. Nah, selain itu ada hal-hal lain, ya, hal-hal lain yang kita tidak tersadari bahwa sesuatu yang sifatnya sepele, ya misalkan kayak tadi kita menghiraukan pimpinan daerah lain, nah itu jangan sampai. Dulu waktu itu ada Bekasi masih bergabung, terus kemudian ada Bekasi, khususnya Bekasi waktu itu masih bergabung, ada Bekasi Kota dan ada Bekasi Kabupaten. Itu sempat tarik ulur bahwa Bekasi ini mau ikut Jakarta atau mau ikut Jawa Barat. Nah, sampai bahwa kita rangkul terus sampai akhirnya memang ada benturan ya, antara benturan organisasian di tingkat provinsi dan organisasian di tingkat provinsi baik swasta maupun negara. Nah, akhirnya mereka lebih condong ke Jawa Barat. Nah, sebenarnya kalau kita jaga dengan baik Bekasi Kota dan Bekasi daerah itu mungkin masih bisa bergabung di DKI Jakarta, karena suatu hal ya baik itu permasalahan yang ada di intern Muhammadiyah sendiri atau permasalahan yang ada di luar Muhammadiyah. Sebenarnya kalau permasalahan yang ada di intern kita sendiri bisa kita jaga, mungkin tidak akan pergi kemana-mana. Nah, saya rasa ke depan selain menjaga sinergisitas, yaitu kita harus membuat IPM itu lebih menarik lagi. Nah, mungkin kalau misalkan sekarang lagi musim pandemi gitu ya, ada hal lain yang tadinya mau kita wujudkan sampai sekarang ini mungkin belum ada. Buatlah amal usaha yang kecil gitu, misalkan teman-teman kita punya produk apa, misalkan ada yang punya sabun kaos tapi tidak jalan, atau misalkan punya usaha kreatif lah pokoknya. Jadikan satu, nanti buatlah sebuah usaha kecil, mungkin bisa di online kan atau dibuatkan sebuah aplikasinya, karena sekarang kan aplikasi sudah banyak beredar ya, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya, adik-adik semuanya.
untuk menjadikan amal usaha sendiri buat IPM. Jadi untuk menghidupkan IPM. Nah, kalau dulu kita nyari duit setengah mati ya, bisa ke jangan kan ke sekolah ya, ke sekolah-sekolah, ke apa namanya, ke sampai keluar-keluar kita jabani. Misalkan anggap saja Bapak-Bapak Muhammadiyah, selain Bapak-Bapak Muhammadiyah, kita pemerintah. Nah, itu yang menjadi rasanya gimana ya? Rasanya ada keberanian untuk lebih keluar gitu. Nah, sekarang di sekolah itu kan karena memang majelis dirasmennya adalah mantan IPM, jadi kayaknya nyari pendanaan lebih gampang ya. Nah, paling tidak kita jangan sampai Bisa aja. kita jangan sampai lah, artinya jangan sampai menjadi anak apa ya, anak panja. Jadi berusahalah membuat sebuah apa namanya, amal usaha kecil untuk mendanai, untuk memberikan sebuah sumbangsi bagi IPM ke depan. Nah, saya rasa itu ya, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Bisaryono atas paparannya. Selanjutnya, kita akan ke Ketua Umum pada tahun 2010, periode 2010-2012, kepada Kakanda Pedro Fernando. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmad ba'du. Mohon maaf revisi Pedro Fernandes ya. Suaranya ada nggak ya saya? Jelas kok, Mas. Oh, jelas. Jelas. Soalnya di sini sinyalnya agak ngambek-ngambek di sini. Jelas kok suaranya. Ya. Terima kasih. Salam hormat buat Ayahanda Tony, buat Ayahanda Agus, Ayahanda Ruli, dan buat Adinda Farhan, Taufik, dan Faris, segala macam, dan jajaran-jajaran pimpinan wilayah DKI periode 2018-2020, dan kadar-kadar maupun anggota IPM se-DKI Jakarta. Mungkin saya baru pertama kali ya nge-zoom ya, jadi saya agak gaptek. Belajar saya 2 hari saya. Ya, Kak. Oke, saya di sini cuma bisa memaparkan tadi saya dengar dari Kak Tony, dari Kak Ruli, maupun dari Kak Agus. Ya mungkin semuanya, setiap pimpinan punya dinamika masing-masing. Saya pun juga seperti itu, punya dinamika masing-masing. Saya di zaman Kak Tony, saya di pimpinan bawahnya. Zaman Kak Ruli, saya di pimpinan bawahnya. Di zaman Kak Agus juga saya di bawahnya juga. Nah, jadi kalau semenjak kalau pimpinan saya itu sebenarnya 2009-2012 sebenarnya. Cuma agak telat waktu itu, makanya kita disuruh untuk memuswilkan secepatnya oleh PP maupun PWM saat waktu itu. Makanya kita terjadinya muswil yang sangat urgent atau spontanitas. Oke, ya untuk kepemimpinan saya, kalau ininya gitu ya, ibaratnya ini pemimpinan saya ini kayak semacam transisi kali ya, transisi untuk anggota-anggota kita yang di bawah maupun yang tingkat level daerah, cabang maupun ranting ini memang lagi mungkin semangatnya mungkin ya lagi turun atau seperti apa mungkin mereka sudah ini dengan kayaknya waktu itu udah mulai ada yang online itu ya, game-game itu kalau nggak salah. Jadi memang program-program yang ada di PM itu memang agak mana ya, mungkin kurang
membuat mereka untuk bergairah ber-IPM. Makanya saya habis dilantik, bisa dilantik di auditorium pimpinan pusat Muhammadiyah di Menteng. Setelah itu saya melakukan dengan kawan-kawan konsolidasi, turun ke pimpinan daerah Muhammadiyah, kita konsolidasi bagaimana untuk IPM di daerah masing-masing tersebut. Dengan kita koordinasi juga yang masih aktif PDIPM-nya, kita koordinasi juga apa hambatannya, terus sampai kita berapa 2 bulan kita turun berbagi tugas untuk ke langsung ranting apa hambatannya, sampai kita menemukan bahwa ada berapa ranting atau sekolah yang tidak mempergunakan alma mater IPM tapi menggunakan OSIS. Itu yang kita langsung benahi semuanya, dan alhamdulillah justru malah tersebut sekarang justru malah lebih antusias untuk ber-IPM sekarang. Nah itu cari program yang paling utama kita sebenarnya cuma hanya 2 di pemimpinan saya, yaitu cuma hanya konsolidasi dan kaderisasi. Di mana kaderisasi kita ini semuanya tidak ada yang formal, semua informal. Kenapa kita membuat kaderisasi ini yang informal? Karena masalahnya kita lihat anggota-anggota kita atau kader-kader kita ibaratnya bagaimana untuk nuansanya nuansa tidak serius. Mereka nuansanya pengen yang semacam kayak bermain-main. Nah, jadi kita buat, kita kita ya ibarat kita buatlah program-program bagaimana bermain tapi sambil kita kader mereka. Apalagi dengan kita fokus waktu itu adalah akhirnya hasil dari konsolidasi yang kita turun ke bawah semuanya dari ayahanda maupun sampai ke sekolahan itu, kita menemukan bahwa memang kendalanya memang ada di bawah dengan giroh atau pengertian atau tentang IPM-an itu mereka agak kurang, apalagi dengan melemahnya waktu itu ranting-ranting waktu itu. Bukan semuanya ya, tapi ada ya kalau saya lihat waktu itu sekitar 60-70%, termasuk kota dan kabupaten Bekasi yang kita bina waktu itu. Nah, terbentuklah kita program yaitu bernama pertama kali adalah upgrading 1 yang kita laksanakan di Wamka Wasarebo waktu itu. Dari situ alhamdulillah ranting-ranting mengirimkan justru lebih antusias mereka, kita undang juga sebagai panitia juga, pimpinan cabang maupun pimpinan daerahnya, rantingnya semua pesertanya. Alhamdulillah antusias semuanya di situ dengan ratusan orang lah ibaratnya di situ kita mainkan. Dengan didukung oleh waktu itu Pak Edi Sukardi yang mendampingi kita waktu itu, Pak Edi Sukardi. Nah, setelah itu alhamdulillah ranting-ranting yang mengikuti upgrading itu semua antusias untuk menjadi pimpinan-pimpinan yang ada di sekolah, maupun mereka antusias untuk naik ke atas yaitu ke pimpinan cabang. Alhamdulillah pas sekitar 2013 sampai 2014 saya lihat banyak kader-kader yang lulusan upgrading itu menjadi pimpinan di ranting maupun di cabang. Saya lihat di cabang maupun di daerah juga sempat ada saya lihat. Nah, sampai kita setelah melaksanakan upgrading, program lanjutannya adalah ibaratnya kayak tindak lanjut dari acara upgrading, kita laksanakan setiap peserta yang terbaik kita jadikan panitia untuk namanya Green Camp. Jadi kita pernah mengadakan namanya Green Camp di Cibubur. Kita ngadain Green Camp di Cibubur, alhamdulillah antusiasnya juga lumayan walaupun ada hambatan hujan besar waktu itu. Jadi alhamdulillah tapi semua lancar, semuanya terlaksana dengan ininya waktu itu Kak Rizky Dewantoro waktu itu kalau nggak salah SC-nya atau apa saya lupa itu, hampir baik lupa. Kebetulan kalau saya kan ketua saya sekretaris Dewantoro, bendahara Kak Gampang dari Jakarta Utara waktu itu, dan yang lain-lain juga ada ibaratnya. Jadi
program saya kebanyakan setelah Green Camp, di situ alhamdulillah setiap ranting mempunyai program yang mulai inovasi masing-masing gitu loh. Karena kita memberikan pengertian ke mereka atau kepemimpinan bagi mereka bagaimana caranya untuk membuat inovasi-inovasi atau inovatif kegiatan supaya tidak kita tidak ketinggalan zaman lah di saat waktu itu. Memang transisi waktu itu memang karena antara anak-anak gaul lah atau apa yang tidak mau anak IPM itu terlalu cupu lah dulu, yang terlalu bagaimana lah dulu itu ibarat transisi lah seperti itu. Bagaimana kita kemas supaya program IPM itu menarik bagi anggota-anggotanya gitu, maupun di bawah naungan IPM itu ibaratnya ada kegiatan yaitu berupa eskul. Bagaimana eskul itu untuk mendongkrak kegiatan-kegiatan anggota supaya mereka lebih tertarik terhadap IPM. Dan setelah Green Camp itu kita mulai konsolidasi untuk dalam hal kepemimpinan struktur, yaitu ya mana yang pimpinan daerah yang ini, pimpinan cabang yang kurang aktif, semuanya kita mulai mainkan. Di saat itu memang ada beberapa daerah yang memang kita fokuskan sama kawan-kawan, dan alhamdulillah untuk Jakarta waktu itu yang paling kita fokuskan adalah kota dan kabupaten, karena berapa PDM-nya waktu itu menghubungi kita untuk membina, karena mereka kekosongan untuk pimpinan daerah waktu itu. Akhirnya kita bina, kita cari para kader-kadernya. Alhamdulillah sempat beberapa perintisnya yang sudah kita bina, dan alhamdulillah setelah kita jadi 2000 berapa saya lupa gitu kan, hasil keputusan dari PWM bahwa PDM Kota Bekasi dan PDM Kabupaten Bekasi melepas dari DKI Jakarta karena hal geografis di saat itu. Jadi ya kita di saat itu langsung menjadi 5 daerah. Dan dari 5 daerah ini berarti ada berapa daerah yang kita fokuskan prioritas, di mana saat itu yang kita belum selesaikan adalah waktu itu 1 daerah. Dan alhamdulillah mungkin di periode selanjutnya itu diselesaikan. Itu di mana prode waktu itu memang benar-benar tidak ada kaderisasinya, dan memang apalagi ketumnya sudah melampaui batas waktu itu, di mana dan kita udah deal-dealan dengan PDM Jakarta tersebut. Saya nggak sebutkan Jakarta tersebut, dan alhamdulillah di situ kita dalam hal pelaksanaan dalam penyusunan, tapi karena periode saya sudah terbatas, jadi saya harus muncul, dan mungkin alhamdulillah dilanjutkan saya dengar oleh periode di bawahnya. Dan ya itulah program-program saya dalam pemimpinan ini memang dalam hal transisi yang benar-benar dalam dinamika. Pimpinan saya itu yang lagi agak kacau lah waktu itu, karena pimpinan atasnya juga lagi transisi antara ya pimpinan IPM yang di atasnya lah waktu itu, dalam transisi juga antara politik dan ideologi juga bergesekan juga kan. Tadi sempat Kak Agus membicarakan tentang ada dualisme lah atau segala macam lah itu. Tapi alhamdulillah di periode saya tutup semuanya, kita fokus di internal. Dan alhamdulillah kita cuma hanya fokus di internal, kita cuma hanya partisipan aja kita untuk yang di luar daripada organisasi kita. Bisa dulu semuanya. Kalau saya ibaratnya kayak memberikan saran untuk periode kedepannya atau periode sekarang mungkin sudah mau ibaratnya habis ya, tahun 2020 ini ya mudah-mudahan mungkin lanjut 2021 kali karena pandemi kali, apa muswil online kali. Nah mudah-mudahan, kalau saya sih berharap, karena dulu itu kan sempat ada yang mencuat, itu ada gerakan kewirausahaan. Nah saya berharap kan karena pemerintah ini kan ibaratnya atau dengan kondisi yang sekarang yang memang agak untuk dunia kerja ini memang menyempit gitu ya. Saya pengen ibaratnya ada program-program dari yang periode 2018-2020 ini memprogramkan untuk periode ke depan entrepreneurship itu. Bagaimana mencanangkan mereka, walaupun ibaratnya mendoktrin mereka bagaimana enaknya entrepreneur atau wirausaha gitu. Karena hampir sedikit kan kader-kader IPM kan yang menjadi entrepreneur, karena justru malah saya lihat
pemerintah lebih dominan sebenarnya. Apalagi Muhammadiyah juga sekarang lagi mendorong masalah kewirausahaan atau ekonomi segala macam. Apalagi kan zaman-zaman sekarang banyak yang kreatif ya dengan digital segala, jadi ekonomi kreatif itu bisa itu. Dan saran saya lagi ibaratnya untuk kedepannya ini adik-adik yang di bawah atau sampai di mana saya nggak tahu lah. Ibaratnya penting semuanya benar kata Kak Tony, kata Kak Agus, kata Kak Ruli, semuanya komunikasi. Karena yang penting konsolidasi. Karena di saat putus konsolidasi terhadap pimpinan di bawah atau pimpinan yang di atas, ya mungkin akan terjadi ada gap-gapan. Dan alhamdulillah periode saya tuh semuanya alhamdulillah kompak. Dari pimpinan daerah, berapa daerah maupun cabang semuanya alhamdulillah kompak lah. Dengan kita muktamar, waktu itu berombong-rombong kita buat rusuh juga sih kita sih. sempat koran kita, buat masuk koran. Itu dia. Dan mungkin kalau ya, terus pemimpinan saya maupun pesan untuk pesan adik-adik segala macam. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir singkat waktu, kita langsung lanjut aja ke periode berikutnya. Kalau dari tadi kita dengerin dari mantan-mantan ketua umumnya para Ipmawan, kali ini ketua umumnya adalah Ipmawati pada periode 2012-2014, itu kepada Tafini Oktaviani. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, suaranya kedengeran. Kedengeran Kak, jelas. Terima kasih atas undangannya kepada saya untuk Faris dan teman-teman. Salam juga untuk kakanda-kakanda alumni IPM, teman-teman seperjuangan, ada Farhan, Alvin, Rizky, lalu mungkin teman-teman yang belum bisa menyimak, lalu ada adik-adik Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selamat, kalian telah berusia dan menjadi bagian dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah khususnya DKI Jakarta. Apa ya yang mau disampaikan? Tadi sudah dengar dari mulai Kak Tony sampai tadi Kak Pedro. Memang dari periode Kak Agus saya sudah masuk, lalu sudah ikut juga berkecimpung di PWIPM. Itu juga diajak oleh Kak Ruli gitu kan, diajak oleh Kak Bayu untuk ikut-ikut berkecimpung di acara-acara IPM. Di momen ini mungkin sedikit flashback gimana dulu periode kakak dan teman-teman. Waktu itu kita lebih sering sekretnya tuh di Tebet, ya. Kangen banget makanya sama Tebet. Tapi kayaknya sekarang udah berubah ya tempatnya. Kalau nggak di Tebet, di Matraman, ya. Ada Kak Rizky di Matraman. Beberapa hal yang jadi fokus di kepemimpinan aku waktu itu adalah pengkaderan. Dan alhamdulillah dengan segala macam cara, terus perjuangan, tekad, dan memang tujuan utamanya adalah untuk regenerasi. Alhamdulillah TM3 tuh bisa berjalan dan di Tebet waktu itu. Dibantu sama teman-teman Tebet, pimpinan daerahnya, cabang, ranting, itu yang jadi tuan rumahnya waktu itu. Alhamdulillah berjalan. Dan memang kalau menurut saya sinergi itu harus juga ada dari kepengurusan sebelumnya. Seperti tadi disampaikan bahwa Kak Rizky yang bergabung di kepengurusan Kak Pedro itu juga ikut dalam kepengurusan selanjutnya sehingga dia bisa menjadi jembatan bagaimana sih IPM DKI pada masanya dan untuk step lebih baiknya lagi. Khususnya memang fokusnya satu tujuan kita pada saat itu adalah pengkaderan dan revitalisasi pimpinan daerah yang vakum.
Dan kalau boleh disampaikan, mungkin beberapa hal kevakuman itu terkait guru pembimbing atau guru-guru yang kurang paham apa sih itu IPM yang tadi disampaikan oleh Karuli, sehingga menghambat info dari pimpinan yang di atasnya. Mungkin untuk pimpinan wilayah saat ini bisa lebih sering sharing, bukan hanya langsung ke pimpinan ranting, pimpinan daerah sampai ke ranting, tapi mungkin ke guru-guru pembina untuk tahu apa tujuan IPM DKI pada saat ini, sehingga sampai ke tingkat ranting, turun kegiatannya itu sampai. Dan itu memang sulit kalau menurut saya. Bagaimana menerjemahkan mulai dari pimpinan wilayah, lalu ke pimpinan daerah, dengan segala problematika di DKI Jakarta ya, yang walaupun hanya 5 daerah, tapi dengan segala macam dilemanya justru itu malah tantangan. Alhamdulillah di kepengurusan sekarang nih Faris, saya suka lihat di Instagram ya, teman-teman IPM ranting, IPM daerah, atau IPM-IPM lainnya di sekolah-sekolah itu sudah hampir merata untuk kegiatannya. Dan memang multimedia, internet sekarang jadi poin plus, dan justru harusnya jadi kekuatan untuk IPM DKI saat ini. Dan tadi juga sempat disampaikan, memang penting IPM punya modal dana tersendiri. Ingin mengadakan acara, intinya mungkin bisa bantuan dari amal usaha, tapi kalau kita sudah punya pegangan, sudah punya modal, sudah punya kas lah dikatakan, kita mau bikin acara seperti apapun, kita bisa mandiri. Dan memang itu juga kakak alami ketika di pengurusan kakak itu, dana alhamdulillah lagi-lagi justru itu jadi motivasi kita, motivasi saya, Arif, Farhan, Alvin, Rizky, lalu ada Agil, Deswita, terus Zulfa, yang kita suka sharing di Tebet, gimana nih caranya menanggulangi, justru itu jadi apa ya, cerita tersendiri gimana perjuangannya. Tapi saya rasa untuk IPM sekarang, semoga untuk masalah-masalah seperti itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Pimpinan ke atas, pimpinan di bawahnya. Dengan komunikasi tentu semuanya akan jadi lebih baik kalau menurut saya. Satu hal mungkin pesan, karena memang ini sebentar lagi Faris sudah masa periodisasi, untuk menekankan nanti sharing dengan periode selanjutnya, ini yang jadi poin utama yang harus dilanjutkan. Kaderisasi itu untuk di tingkat DKI Jakarta ya, itu harus jadi poin utama. Kita banyak di tingkat ranting dan cabang, tapi ketika sudah sampai tingkat daerah, memang itu seleksi alam, tapi kesannya agak sedikit memaksakan gitu. Siapa lagi selanjutnya? Jadi tertanamkan jiwa ber-IPM-nya itu dengan apa ya? Dengan cuma-cuma tanpa paksaan, itu membuat dia rela saya untuk ber-IPM, melanjutkan, pelopor, pelangsung seperti itu, dan penyempurna. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat bermilad untuk kita semua. Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah memberikan pengalaman kepada saya, teman-teman seperjuangan, dan adik-adik yang masih semangat ber-IPM sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Kak Fani untuk pemaparannya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke periode 2014-2016. Langsung saja kepada Kakanda Farhan Alfian. Saya persilahkan. Monggo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. kedengeran ya suaranya? Kedengaran jelas, Kak? Aman, Kak. Kedengeran. Salam buat kanda-kanda semua, ada Kak Ruli, Siap, Tony, Bos. dan teman-teman Kak Feni, Kak Fedro, terus ada teman-teman juga, ada Farhan, Rizky, apa kabar di Jogja? Terus, dan teman-teman yang di periode Faris sekarang, salam kenal sebelumnya. Saya di periode 2014-2016, di periode tersebut, ya yang jadi fokus di IPM DKI waktu itu adalah lagi-lagi kaderisasi ya. Karena kami berangkat dari kekurangan elit-elit atau kader-kader penggerak yang harusnya bisa menjadi motor gerakan IPM DKI di seluruh Jakarta. Nah, pertama kali TM3 diadakan itu di periodenya Kak Feni di Tebet, lalu setelah itu otomatis di pimpinan-pimpinan di bawah, pimpinan daerah melakukan TM2. Ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur juga melaksanakan TM2. Saya lupa untuk Jakarta Barat itu melaksanakan atau enggak ya, saya agak lupa. Dan setelah pimpinan daerah yang aktif, waktu itu ada 3, yaitu Timur, Selatan, Barat. Di Timur itu ada Farhan, di Barat, di Selatan itu ada Farhan, di Timur itu ada Kak Dwi Arbiantoro, di Barat itu ada Taufik. Melihat kader yang sudah banyak untuk siap dimatangkan lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu di TM3, kami melakukan banyak ide-ide yang sempat konyol sebenarnya. Dan akhirnya kesampaian, ya waktu itu TM3 kami pertama kalinya di luar DKI Jakarta, bukan di luar DKI, di luar daerah DKI daratan. Kita berangkat ke Pulau Seribu, di pulau apa ya waktu itu saya lupa, tempat kawannya Arif. Pulau Kelapa. Nah, Pulau Kelapa. Kita ke sana, itu sebenarnya salah satu sikap fleksibel yang ditanamkan di DKI, ada 2 sesi. Sesi pertama di STEMIC, dan sesi kedua itu yang di Pulau Kelapa. Nah, kader-kadernya sendiri itu sudah cukup banyak yang malam lintang. Ada Yono di pimpinan pusat sekarang, ada Faris di ketua DKI, dan banyak ada siapa lagi kader perempuannya, dan juga ada beberapa orang dari pimpinan wilayah luar ya. Ada dari Cianjur, Jawa Tengah waktu itu ya. ada dari Kalbar, Jawa Tengah. Ade Rahmat Ridwan juga ada tuh. Ade Rahmat Ridwan juga udah di pimpinan pusat. Jadi sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya pribadi, kita harus mempunyai elit-elit atau kader-kader yang menjadi penggerak, pemikir, dan pendorong gerakan itu tersendiri. Ketika tidak adanya atau kekurangannya elit di pimpinan wilayah, daerah, cabang, atau ranting, maka anggota-anggota itu pun tidak bisa bergerak dengan koridor yang tepat, atau mungkin sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lah. Nah, saya cukup amazed ngelihat teman-teman pimpinan sekarang yang sudah ke teknologi, sedangkan dulu itu teknologi diandalkan mungkin cuma untuk buat surat dan segala macam lah. Kita pakai Dropbox, Google Drive, dan segala macam, karena memang kesibukan pimpinan yang saat itu banyak yang bekerja dan banyak waktu luangnya itu sedikit ya, jadi kita cari cara untuk bergabung, bagaimana gerakan ini tetap jalan walaupun tanpa ketemu. Nah, ada berkah di balik pandemi ini dengan adanya Zoom atau pakai Google Meet dan segala macam,
saya rasa itu jadi jalan sendiri bagi nanti periode setelah Faris, bakal bagaimana pergerakannya, mereka yang buat, mereka yang desain, apakah masih bisa dengan model tatap muka ataupun online, ataupun mungkin ada sesuatu yang baru lagi mungkin di 2020 ke sana. Pesan saya sih yang paling penting, grassroots kita adalah pelajar. Kalau memang pelajar ini membutuhkan sesuatu, saya pengen IPM itu adalah jalan pintu pertama yang dituju bagi kawan-kawan pelajar ini. Bukan hanya sebagai tempat untuk menyalurkan hobi berorganisasi, tapi juga bisa menjadi kawan dalam segala situasi, baik bagi buat senang, susah, dan segala macam. Dan tadi yang dikatakan Kak Fedro, memang saat ini dibutuhkan banyak entrepreneur juga yang ada di alumni-alumni, ada Kak Fedro sendiri itu kan entrepreneur di bidang shipping, ada Kak Arif, dan Kak Farhan yang punya kafe di Jagakarsa, Kak Arif juga ada Alif Clothing-nya. Nah, mungkin kita bisa buat semacam workshop atau apa dengan orang-orang yang ada, ataupun apa bahasa pimpinan pusat itu, saudagar Muhammadiyahnya tuh di pimpinan DKI mungkin bisa mengajarkan ilmu-ilmunya ke adik-adik kita ini. Jadi ketika sudah di pemerintahan sudah ada, di legislatif yudikatif ada Pak Ali Tahir Parasong kan, juga termasuk alumni PM DKI sekarang di DPR kalau tidak salah. Lalu ada juga kawan ayahanda di KPK, nah alumni KPK Pak Busro. Nah ini jadi bisa menyalurkannya lagi, transfer ilmunya sekarang mungkin lebih mudah dengan adanya Zoom meeting ini ataupun pakai Google Meet. Saya rasa itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau tadi ada di buku Kariski itu ada kata-kata yang sangat keren. Kalau teman-teman nggak bisa nyumbang dana, seenggaknya bisa nyumbang tenaga dan nyumbang waktu. Itu sih yang pengen saya tekanin buat teman-teman semua. Sehingga kontribusinya walaupun tanpa uang, tapi ada waktu dan tenaga yang dicurahkan untuk IPM. Sekian dari saya, Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Farhan Alfian. Ini terakhir di periode 2016-2018. Selanjutnya, Kakanda Muhammad Taufik Hidayat. Saya persilahkan. Monggo Kak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Panggil saya Taufik ya, kalau yang sudah kenal. Sebelumnya selamat sore. Semoga kita masih diberikan nikmat sehat dan kebahagiaan sampai dengan detik hari ini ya. Saya salam hormat terlebih dahulu nih pada kakanda-kakanda semua, baik Kak Tony, Kakanda Agus, Kakanda Ruli, Kakanda Pedro, Kakanda Penny, Kakanda Alvin, dan yang terakhir nih Faris ya. Terus banyak lagi nih yang hadir nih. Saya lihat di partisipannya bahwa ada Kak Rizky juga, ada Bang Semi, ada Bang Farhan, ada Bang Arif dan sebagainya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu nih. Untuk saya pribadi sih sangat terima kasih sudah bisa diundang untuk Zoom webinar ini. Jika agak bisik sedikit ya, karena memang waktunya kurang tepat mungkin bagi saya karena sedang di perjalanan. Untuk saya pribadi, saya periode 2016-2018, yang kala itu memang ditemani sama Yono. Saya dari Tomang ya, dari Tomang memang flashback untuk perjuangan sendiri sih pribadi, bahwa memang dulu saya pribadi itu di Tomang itu masih OSIS, terus saya
ajak kala itu sama Kak Mulyoto itu ikut langsung TM1 lah ya. TM1, TM2 itu langsung ke puncak. Terus ditantang bisa nggak ngubah OSIS ke IPM. Saya jabanin sama saya, langsung saya ubah ya kan. Tapi perlahan. Dimana waktu itu memang Tomang itu terkenal juga ya. Ada perpolitikan-politikannya ya kan. Makanya dibekukan. Terus saya bertemu sama Kak Rizky Dewantoro sama Bang Alvin. Dia sempat main ke Tomang. Kita coba bangun masalah berkaitan dengan Tomang. Saya cari tahu berkaitan dengan IPM. Terus coba lagi membentuk cabang ya, cabang Tomang itu sudah cukup baik di Tomang sendiri. Saya bentuk cabang Tomang. Terus kebetulan daerah Jakarta Barat waktu itu sedang kosong juga. Saya bertemu juga sama yang namanya Tomo, Fajar Hutomo, sama Baharudin. Kita bentuk juga Jakarta Barat. Alhamdulillah dibantu sama pimpinan wilayah kala itu. Saya bermain juga ke pimpinan wilayah. Alhamdulillah ditarik menjadi sekretaris bidang organisasi sama Bang Farhan ya. Kala itu juga. Dan coba membangun Jakarta Barat yang memang kalau Selipika memang sudah kaderisasinya sudah baik ya. Tomang mungkin kala itu belum terlalu baik. Dan menjadi PR lagi bagi kami itu di Jakarta Barat waktu itu di Cengkareng khususnya kita bangun, alhamdulillah sampai saat ini bisa dikerjakan. Lalu dipercaya menjadi pimpinan wilayah, memang ini alhamdulillah sekali saya ditemani banyak sekali jajaran-jajaran yang sangat fokus niatnya itu terkait dengan visi misi IPM itu sendiri. Jadi memang kita sama ratakan kembali bahwa apa sih tujuan kita ber-IPM, apa sih niat kita ber-IPM. Di pimpinan wilayah tentu banyak sekali dinamikanya, banyak otak, banyak pikiran, banyak sikap dan sebagainya. Dan yang pastinya banyak pengaruh juga. Waktu itu yang hidup Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, pusat sama utara sudah sempat hidup, namun sedikit vakum. Kita coba hidupkan kembali Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Alhamdulillah sampai saat ini Jakarta Pusat sudah hadir dengan pimpinan daerah. Begitupun Jakarta Utara. Untuk perjuangan sih menurut saya lebih ke seru sih ya. Seru dalam artian memang apa sih yang kita bisa perbuat gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan di IPM selama memang niatnya baik, pasti Allah akan memberikan yang terbaik juga dalam perjuangan itu sendiri. Dan untuk pesan-pesan ke teman-teman semua sih istiqomah aja dalam perjuangan, dalam ikatan. Selama teman-teman berniat baik, jangan mampu dipengaruhi oleh siapapun. Fokus sama ketua, apalagi nanti periode selanjutnya. Coba kita sama ratakan ketua, instruksi atas itu dari ketua bukan berarti instruksi sepenuhnya ya, sifatnya musyawarah. Namun kita lagi-lagi harus memang berpedoman sama ketua. Kita, zaman saya sih fokus pembenahan internal. Pembenahan internal dalam arti ya bukan berarti internalnya buruk ya. Jadi memang ada yang fokus ke internal, ada eksternal. Saya dibantu Wahyu Mulyono selaku sekretaris, bahwa memang dia fokus ke eksternal, saya fokus ke internal. Kita hidupkan kembali bagaimana IPM-BK ini bisa maju ke depannya, bisa baik di mata pemerintah maupun stakeholder lain. Dan itu tadi sih pesan buat semua bahwa coba kita satukan visi misi kembali, pesan buat semua juga istiqomah di jalan perjuangan ini. Semoga IPM bisa semakin jaya selalu. Mungkin itu aja dari saya sih, tidak cukup lama-lama. Semoga untuk periode selanjutnya bisa satu suara lah ya. Saya berharap sih bisa satu suara sih, semua daerah itu bisa satu suara. Itu aja dari saya. Nun wal qalami wa masyurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya. Baik, kita sudah mendengarkan semua bagaimana perjuangan-perjuangan Ketua Umum IPM pada periode 2004 sampai dengan 2018. Mungkin dari teman-teman atau dari kakanda-kakanda yang lain ada yang ingin ditambahkan. Silakan saya berikan waktu untuk yang ingin menambahkan pada obrolan atau sarasehan pada hari ini. Silakan, mungkin ada. Waalaikumsalam Kak Yuyun. Oh iya, waalaikumsalam, silakan. Iya. Saya sedikit aja nih ya, menarik juga tuh dari teman-teman yang sampai si Taufik tadi sampaikan. Monggo. Ya dari Kak Tony juga tadi semua lah intinya.
saya berharap betul ya, dalam artian ke IPM untuk ke grassroots satu. Maka si Adinda Taufik tadi nyampaikan ada yang mikirin yang internal, yang eksternal biarlah ada bagian-bagiannya gitu kan. IPM masih ada berapa bidang sekarang? Maka 3 bidang yang mungkin bagian internal, yang eksternal, yang udah di luar gitu. Betul apa kata Adin Agus juga tadi gitu ya, kita juga di luar pun harus punya kekuatan terlihat, apalagi dengan kondisi yang sudah ada di teman-teman sekarang gitu ya. Kak Penny tadi udah menyinggung masalah kita mudah untuk multimedianya, Pak Farhan juga tadi sudah dengan kaderisasinya. Tinggal bagaimana mensumerikan semua apa yang sekarang didengar. Ini ada Kak Ovo, ada Kak Ali juga, Bang Ali ya, ini ada tadi saya lihat. Mungkin bisa sambil memberikan sebuah amanah apa untuk IPM. Nah itu penting tuh. Saya dukung, nanti ya silakan aja hal-hal yang masalah tadi finansial, ada apa nanti, saya lupa namanya tuh, Fernandos jadi salah nama tuh, Fernandes sebetulnya. Ya, beliau kan pengusaha entrepreneurship. Semua pengembangan diri anak yang di IPM, pengembangan diri di IPM itu perlu memang leadership-nya, entrepreneurship-nya, ya jiwa bagaimana negosiasi itu juga yang penting. Itu yang perlu dibangun juga nanti pada sisi teman yang di pimpinan wilayah, pimpinan daerah nanti tinggal mengikutinya. Ya saya rasa itu ya. Hal lain nanti mungkin bisa udah tahu lah nomor telepon teman-teman yang ada di PWPM yang sudah lalu, tinggal bagaimana komunikasi. Saya rasa akan terbuka. Saya rasa itu demikian. Ya baik Mas Ruli. Ya mungkin ada yang ingin menambahkan lagi, silahkan. Coba Kak Rizky ngomong, Kak Rizky bukunya. Monggo Kak Rizky, kalau mau mempromosikan bukunya silahkan mungkin ke alumni IPM, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Cakep tuh Rizky, udah mantap tuh, udah literasinya udah bagus berarti. Ya, terima kasih. Sedikit aja mungkin ya. Boleh izin ke senior-senior semua. Lanjut Juragan. Lanjut Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sharing sedikit ya. Jadi kalau IPM DKI yang saya alami itu dari mulai periode Kak Fedro, kemudian Kak Feni dan juga Alvin. Jadi 3 periode di IPM DKI memang punya dinamikanya sendiri-sendiri ya. Kalau dalam periode Bang Fedro saya masih meraba-raba gitu ya. Masuk dulu pengalaman diajak ke Bekasi itu yang agak-agak gimana IPM-nya gitu, agak-agak aneh gitu, agak-agak brutal. Dari Hasanah preman. Itu jadi pengalaman tersendiri ya. Nanti itu mungkin bisa jadi juga nanti ditulis ya. Itu belum masuk ya di buku. Jadi saya sudah nulis buku namanya Laskar Pena, abang-abang, teman-teman semua. Di situ memang sebagian besar saya pengalaman-pengalaman selama di PMDKI itu bisa jadi nanti masukan untuk buku sejarah di PMDKI. Jadi periode Bang Fedro dulu pernah bikin Green Camp juga itu berkesan, sangat berkesan, banyak kader-kader dari Green Camp. Nyasar juga ke Cibubur itu. Terus di periode saya sempat menghilang juga di periode Bang Fedro. Kemudian alhamdulillah bisa bergabung lagi di periode Feni. Mungkin tadi ada yang terlewat bahwa di periode Feni itu meskipun bukan jadi tuan rumah ya, Jakarta ketempatan muktamar. Nah ini dinamika luar biasa tahun 2014 itu muktamar di kita nyebutnya muktamar di UHAMKA. Tapi secara
penyelenggaraan banyak pro kontra, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Muktamar di Bangka tahun 2014 itu belum masuk juga di buku itu. Likunya Kak Farhan, Kak Alvin, Kak Arif itu tahu lah gimana dulu di debat kita mendiskusikan tentang muktamar itu. Kemudian di periode Alvin, itu memang meneruskan apa yang ada di periodenya Feni, dan alhamdulillah bisa memusdakan yang belum musda, terus membuat perkaderan teman-teman, membimbing teman-teman, sehingga kekeluargaan juga di IPM bukan hanya kita berkawan, bersahabat, tapi sudah menjadi seperti keluarga ya. Oh, satu lagi, di periode Bang Pedro itu yang sangat luar biasa. Bang Pedro itu, boleh ya Bang Pedro ya, izin ya. Bang Pedro itu, mohon maaf, dulu memimpin IPM dalam keadaan sakit. Beliau cukup kalau ya saya ini sendiri yang merasakan sendiri, menjadi penghuni Tamat Raya 49 juga bareng Bang Pedro itu. Dengan segala keterbatasan, tapi alhamdulillah bisa melewatinya dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizky untuk tambahannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi untuk satu orang penambah mungkin, karena waktu kita sudah tidak banyak, sebentar lagi menjelang masuk waktu maghrib, masih 20 menit lagi sih. Monggo yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada? Bang Iqbal. Ada Bang Iqbal, ada Bang Mulyoto, ada Bang Ali tuh. Silakan. Kakanda, alumni yang ingin menambahkan, mau sharing-sharing? Mungkin sharing rezeki mungkin. Bisa. Bisa hubungi saya selaku bendahara juga nih kebetulan. Saya coba mau menambah sedikit aja ya, hanya berbagi pengalaman saja nih. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua seperjuangan di IPM, baik dari periode terdahulu sampai sekarang. Sepertinya saya ini paling tua kali ya, di antara yang lain ya. Siap Bang Ali. Bang Ali paling tua. Kita paling tua. Ruli kan dulu di bawah saya ya Ruli ya. Kita berdua dulu ya, Bang ya. Masih anak bawang. Lihat umur Bang, lihat wajahnya Bang. Bang Iqbal yang paling tua. Wajah doang, hati kita waduh, muda banget bos. Di IPM DKI, dari zaman saya masih ikut dalam di IPM DKI itu waktu zamannya Elmo Riko dan Bang Jenal, itu memang masa-masanya kita mendapatkan banyak program, terutama dari funding. Dan itu awal dari IPM mulai banyak dikenal di kalangan pelajar-pelajar yang lainnya. Sampai dengan pada saat itu kita demo pun kita ikut, pada saat penggulingan Soeharto itu kita ikut di DPR MPR sana. Pada saat itu yang orasi itu dari wanita, dari IPM Tebet, cabang Tebet Raya. Kalau nggak salah pada saat itu Imeh namanya, Fatimah. Itu pada saat itu dia mewakili pelajar se-DKI untuk berorasi di gedung MPR, di depan kakanda mahasiswa se-Indonesia, BEM se-Indonesia itu. Wah, itu sudah mulai menurut saya itu luar biasa. Tadi saya hanya ingin sedikit menanggapi dari pernyataan Feni, bahwasanya memang setiap periode, setiap jabatan ataupun setiap pengurusan itu yang sangat bermasalah sekali pada saat kita ingin melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi terhalang dengan masalah finansialnya. Nah, sebetulnya di periode sekarang ini itu sangat mudah bagi saya, menurut saya ya,
ini sangat mudah. Karena kenapa? Banyak teman-teman alumni yang sekarang ini itu sudah menjadi orang semua gitu loh. Baik itu Bang Obok, Tony Ardi, Bang Uli, itu jadi orang semua. Hanya saya saja yang hanya stuck seperti ini aja gitu ya. Hanya sebatas kulit saja kalau saya di sini gitu loh. Semua juga orang. Tapi orangnya orang beneran ini. Iya. Oh. Nah, tapi menang di awal Bang tadi. Nah, saya ingin sekali sebetulnya dari PM yang sekarang ini coba menginventaris teman-teman alumni yang sekiranya memang dia mau membantu ataupun istilahnya apa ya, ingin mensupport segala sesuatu kegiatan ataupun program-program IPM DKI. Karena saya lihat di sini sekarang ini jangan sampai kita ini kalah start dengan pelajar-pelajar lain selain Muhammadiyah gitu. Kita ini organisasi besar loh sebetulnya di Indonesia ini. Jadi segala anggota yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu otomatis adalah anggota dari IPM. Dan di dalam ada RT pun saya agak lupa itu dalam ada itu tuh bahwasanya ada kan uang kas itu ya, uang kas semacam iuran anggota itu ya, itu masih berjalan atau tidak? Saya belum tahu. Kalau di ADRT masih berlaku. Di daerah berapa persen buat apa? Zaman saya itu mencari duit itu door to door sama obok dulu tuh. Dari rumah ke rumah saya ketok pintu malam-malam. Minta duit untuk istilahnya untuk GPPR-nya. Nah dari situ, dari uang honor saya itu sebagian saya sisihkan ke uang kas. Nah ini yang tidak dilakukan sama teman-teman gitu loh. Ketika kita mendapatkan program dari salah satu funding ataupun dari satu organisasi yang memang dia memang punya dana yang besar dan bekerja sama dengan kita tidak melakukan itu gitu loh. Nah jadi kas di beberapa kepengurusan itu kosong, sehingga ketika kita ingin melakukan satu kegiatan dari nol lagi kita mulai. Nah seperti itu. Dulu kalau nggak salah berapa Bob ya? Itu ada beberapa sampai pesertanya pun itu sebelum dia datang kita tanya, kita minta bahwasanya sekian persen itu uang kas untuk masukkan ke uang kas dan mereka setuju, alhamdulillah gitu loh. Dan alhamdulillah setiap kegiatan yang kita lakukan itu ada kita tidak perlu lagi mencari uang yang ke kemana-mana gitu, tidak perlu, karena ada backingan dari beberapa kegiatan yang memang bekerja sama dengan funding seperti itu. Nah, zaman sekarang justru nih IPM DKI itu sangat dekat sekali dengan beberapa tokoh di DKI. Seharusnya itu bisa dimainkan gitu loh. Contoh di sini saya lihat ada Faris. Dia sangat dekat dengan nomor 1 DKI kan, saya tahu itu. Nah, kenapa nggak coba kerjasama gitu antara gubernur DKI dengan pelajar Muhammadiyah dengan kegiatan yang memang bisa membangkitkan giroh gitu, membangkitkan giroh pelajar-pelajar Muhammadiyah se-DKI gitu. Pasti ide-ide cemerlang dari teman-teman ada gitu, tapi belum keluar gitu loh. Nah, coba dikeluarkan kembali, ajak teman-teman diskusi, kumpulkan gitu kan. Kira-kira kita mau buat apa gitu. Mumpung momennya ini sangat pas gitu loh. Momennya sangat pas. Teman-teman di IPM itu punya link lah istilahnya, punya link yang memang lumayan bagus saya lihat, walaupun saya tidak mengikuti secara langsung, tapi saya bisa dengar dari beberapa teman dan juga beberapa ayahanda yang suka berbicara dengan saya, karena kan saya domisilinya di Bogor tapi rezekinya di Jakarta gitu, jadi saya ini dokter, mondok di kantor gitu kan. Nah, siap. Ya, jadi seperti itu. Kalau bisa kepengurusan yang sekarang coba di inventaris lagi kira-kira ide-ide apa yang akan dikeluarkan nanti dan cari funding yang benar-benar mau bekerja sama dengan IPM DKI. IPM ini besar loh, nggak kecil. Kita ini nggak kecil, kita ini besar. Tunjukkan bahwa hanya kita ini besar. Jangan kita ini kita melihatkan ke orang lain kita ini kecil, jangan. Kita ini besar, yakin dan satu lagi, yang penting kita komitmen. Itu yang satu. Yang penting kita komitmen. Kalau kita sudah komitmen, insya Allah segala sesuatu akan lancar dan ikhlas. Oke, terima kasih itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Ali Imron.
Ya, mungkin karena waktu kita sudah tidak banyak, karena sebentar lagi memasuki sholat maghrib, mungkin ada sedikit tambahan dari ketua kita. Kak Faris, monggo silahkan. Jangan lama-lama ya, Kak, ya. Iya, sebentar doang kok ini. Sebelumnya terima kasih banyak nih atas pengalaman dan pemaparan kakak-kakak sekalian dari Bang Tony sampai Bang Taufik. Tadi juga dapat salam dari beberapa kakak-kakak. Yang pertama dari Bang Bayu. Tadi katanya mohon maaf nggak bisa ikut karena lagi nganterin anaknya pulang dari MBS. Jadi belum bisa join. Sama tadi dapat salam dari Mas Wahyu Mulyono yang sekarang aktif di PPIPM sebagai anggota organisasi. Katanya mohon maaf nggak bisa selesai minta salam sama senior-senior yang lain. Nah, mungkin tambahannya sih sebelumnya Faris mau nanya deh kakak-kakak, kita ada grup alumni nggak sih sebelumnya? Karena memang kalau misalkan ada, mungkin boleh kita yang periode sekarang bisa di-invite atau join gitu supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Atau Ya, kalau dibuatin memang aja, belum, dibuatin ya. nanti kalau memang misalkan belum, nanti coba kita akan fasilitasi kakak-kakak untuk membuat grup alumni PMDKI, jadi supaya nanti kedepannya nih untuk kegiatan-kegiatan atau kolaborasi kegiatan bisa kita share-share juga ke kakak-kakak semuanya. Seperti itu sih Kak. Kalau memang ada atau memang belum, misalnya kita fasilitasi untuk membuat grup alumni PMDKI. Mungkin itu aja sih Yuyun selaku moderator dan bendahara umum PMDKI. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir sore hari ini. Semoga kita selalu dikasih sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala. Tetap dikawal ya kakak-kakak, adik-adik kita nih di IPM, biar makin semangat juga. Iya. Mohon bimbingan ya. Terima kasih. Untuk Ketua Faris Aryansyah. Demikian bagaimana cerita-cerita dari perjuangan-perjuangan alumni-alumni IPM periode 2004 sampai 2018, bagaimana perjuangan-perjuangan kakanda-kakanda kita melewati masa sulit membangun IPM, sampai bagaimana pada hari ini IPM masih berkiprah di DKI Jakarta. Walaupun masih banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi, mulai dari sinergitas, komunikasi, bahkan sampai ke entrepreneur, insya Allah kita akan perbaiki dan rajut satu persatu, sehingga IPM DKI lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas saran-sarannya kepada alumni-alumni IPM. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita lagi di sisa-sisa periode kita di tahun ini untuk dapat berjuang lebih maksimal lagi memajukan IPM di DKI Jakarta. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung, dan mudah-mudahan dari Zoom meeting hari ini menjadi jembatan utama kita untuk terus tetap bersilaturahim sebagai keluarga besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah di DKI Jakarta. Baik, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, agar kita tetap terus bisa bersilaturahim ke depannya. Saya sebagai moderator, Yuyun Afinda, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Demikian acara atau kegiatan Sarah Sehan bersama bernostalgia bersama alumni PM DKI Jakarta. Terima kasih untuk para alumni, salam hormat. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bersilaturahim. Ya, terima kasih mulai dari Pak Tony, terus Bang Ruli, sampai ada Mas Pedro, Mbak Fani, Mas Taufik, Mas Farhan. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan alumni-alumni yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk waktunya, semoga kita masih bisa menjalin silaturahim terus ke depan.